Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tokoh klasik yaitu Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Selamat menyaksikan. Berikut adalah profil dari Robert Owen. Robert Owen adalah seorang putra dari seorang pembuat pelana dan pandai besi. Ia lahir di Newton, Wales pada 14 Mei 1771. Ia seorang sosialis yang juga memiliki bisnis tekstil. Kehidupannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Owen juga dikenal sebagai salah satu perintis gerakan utopian sosialisme dan gerakan kooperatif. Setidaknya, ada beberapa prinsip utama yang diutarakan oleh suami Caroline Dell ini. Pertama, ia berpendapat bahwa karakter merupakan bentukan masyarakat, bukan dari mereka sendiri. Hal tersebut juga dipengaruhi keturunan serta lingkungan. Yang kedua, semua agama pada dasarnya berdasar dari sebuah imajinasi konyol yang dapat membuat penganutnya menjadi lemah, marah, saling tuding, dan sebagainya. Pernyataannya mengenai agama akhirnya diragukan setelah ia diketahui terlibat dalam gerakan spiritualisme. Keyakinannya terhadap spiritualisme muncul setelah ia bertemu Maria B. Hayden, seorang spiritualis asal Amerika Serikat. Robert Owen memulai bisnis tekstil setelah ia mencoba beberapa pekerjaan seperti berdagang kain, menjadi manajer sebuah perusahaan air minum, dan bekerja di rumah pengolahan bahan kain. Ia kemudian bertemu dengan wanita bernama Caroline Dell dan mereka pun menikah pada 1799. Owen membeli rumah sebagai tempat tinggalnya dengan sang istri di New Lanark, sebuah pabrik pengolahan kain yang menjadi sangat sukses di bawah kendali Owen. Dari pernikahannya dengan Caroline, mereka dianugerahi 8 orang anak, namun salah satu anaknya meninggal sejak di dalam kandungan sang ibu. Sejak 1828, Owen mengundurkan diri dari hiruk-pikuk perbisnisan dan memutuskan menetap di London untuk melanjutkan aktivitas sosialnya. Sebagai sosialis, Owen menyatakan salah satu penyebab kemiskinan adalah akibat semakin maraknya penggunaan mesin sebagai pengganti tenaga manusia. Atas dasar tersebut, Owen menawarkan sebuah proyek untuk menanggulangi kemiskinan. Ia merencanakan sebuah tatanan baru untuk masyarakat miskin untuk tinggal dalam sebuah tempat dengan perlakuan dan fasilitas yang sama. Dengan adanya penyetaraan tersebut, ia berharap terciptanya lapangan kerja baru tanpa harus meninggalkan mesin dan alat berat sebagai instrumen pembantu dalam sebuah pabrik. Owen memiliki anak-anak yang cerdas dan sukses dalam pendidikannya. Salah satunya adalah anak ketiga Owen yang bernama Richard Dell Owen, yang menyandang gelar profesor di Nashville University. Owen meninggal pada 17 November 1858. Hidup dan karir Robert Owen. Owen sang pembaharu. Pabrik di New Lanark sangat menguntungkan, dengan pengembalian investasi lebih dari 50%, dan Owen menganggap ini sebagai bukti validitas dan pentingnya teorinya. Diperkuat oleh profitabilitasnya, dia mencoba membujuk produsen lain untuk mengikuti teladannya dalam praktik ketenaga kerjaan. Ini pertama kali dicoba melalui orang-orang berpengaruh yang mengunjungi New Lanark, dan kemudian pada 1815 melalui usahanya untuk memperkenalkan RUU untuk mengatur kondisi kerja di pabrik. Tujuan RUU tersebut adalah untuk yang pertama, larang mempekerjakan mereka yang berusia di bawah 10 tahun. Yang kedua, larang shift malam untuk semua anak. Yang ketiga, berikan pendidikan 30 menit sehari untuk mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Yang keempat, batasi hari kerja menjadi 10,5 jam.
Ini akan diberlakukan oleh sistem inspektur pabrik pemerintah. RUU tersebut gagal diperkenalkan dalam bentuk yang dimaksudkan, karena para penentangnya berpendapat bahwa RUU tersebut akan berdampak buruk bagi bisnis dan bahwa bagaimanapun juga sebagian besar pengusaha secara sukarela melakukan apa yang diminta oleh RUU tersebut. Pada saat akhirnya diperkenalkan pada tahun 1819, undang-undang tersebut terbatas pada larangan mempekerjakan mereka yang berusia di bawah 9 tahun. Pada tahun 1823, kecewa dengan kegagalannya untuk berhasil memperkenalkan undang-undang ketenagakerjaan yang luas, tetapi masih antusias dengan cita-citanya. Owen pergi ke Amerika di mana ia mendirikan New Harmony di Indiana. Ini bersama dengan proyek lainnya gagal karena ketidaksepakatan internal dan perencanaan yang buruk. Dia kembali ke Inggris di mana pada tahun 1834 dia mendirikan dan secara singkat mengetahui Serikat Perdagangan Gabungan Nasional besar dan terus mendorong reformasi sosial dan pertumbuhan gerakan koperasi. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih Robert Owen dikatakan bapak koperasi? Robert Owen yang merupakan seorang pemilik pabrik ingin melihat pekerjaannya makmur. Inilah yang menjadi latar belakang didirikannya koperasi. Dari sinilah koperasi mulai dikenal di daratan Eropa. Atas jasanya inilah Robert Owen mendapat julukan sebagai Bapak Koperasi Dunia.